Berdasarkan drawing Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023, Barcelona tergabung di grup C bersama Bayern Munchen, Inter Milan, dan Viktoria Plzen. Barcelona bisa dibilang berada di grup neraka bila menilik dari hasil undian ini. Bayern Munchen dan Inter Milan jelas menjadi dua lawan terberat Barcelona. Sedangkan Viktoria Plzen juga tak boleh diremehkan karena berstatus sebagai jawara Liga Republik Ceska musim tahun 2021 sampai tahun 2022. El Barça sendiri akan mengawali petualangannya di Liga Champions musim ini dengan menghadapi Viktoria Plzen. Duel tersebut bakal digelar di Camp Nou, Rabu tanggal 7 September tahun 2022, waktu setempat atau Kamis pukul 2 waktu Indonesia Barat. Barcelona akan menyongsong pertandingan itu dengan modal positif. Mereka belum terkalahkan dalam 4 laga awal Liga Spanyol musim ini. Rinciannya, Barcelona memetik 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Namun, menurut laporan dari Mundo Deportivo, Xavi Hernandez bakal merotasi sejumlah pemain saat menghadapi Viktoria Plzen. Xavi akan mengistirahatkan 2 beknya, Eric Garcia dan Ronald Araujo. Jules Koundé dan Andreas Christensen kemungkinan akan dipercaya mengisi posisi tersebut. Sementara slot bek kanan yang ditinggalkan Koundé karena mengisi posisi bek tengah sepertinya bakal diisi oleh Hector Bellerin atau Sergi Roberto. Selain Garcia dan Araujo, juru taktik asal Spanyol itu juga bakal memarkir Gavi dan Ousmane Dembele. Gavi berpotensi digantikan Frenkie de Jong, sedangkan yang menggantikan Dembele kemungkinan adalah Memphis Depay atau Ansu Fati. Keputusan Xavi yang akan merotasi 4 pemain terbilang cukup mengejutkan karena Barcelona dituntut untuk meraup 3 poin atas Viktoria Plzen. Setelah itu, mereka akan menghadapi Bayern Munchen dan Inter Milan. Barcelona bisa mengalahkan Sevilla 3-0 pada Jordana keempat Liga Spanyol tahun 2022 sampai tahun 2023. Tapi, itu belum mengatasi masalah yang dialami Blaugrana, yakni sulit mencetak gol dari tendangan bebas. Xavi Hernandez sebenarnya telah meningkatkan performa Blaugrana di sejumlah aspek. Salah satunya catatan tandang. Klub Katalan itu belum pernah kalah saat jadi tim tamu di Liga Spanyol musim ini. Hanya saja, masih ada satu masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Xavi masih kesulitan menemukan pencetak gol dari tendangan bebas. Persoalan ini muncul sejak Blaugrana ditinggal Lionel Messi. Hijrahnya penyerang asal Argentina itu ke Paris Saint-Germain PSG, mengurangi opsi Barcelona dalam mencetak gol. Setelah La Pilga pergi, Barcelona tidak punya lagi pemain yang bisa dianggap spesialis tendangan bebas. Rendahnya akurasi menyebabkan peluang dari set piece terbuang percuma. Semenjak kepergian Messi, Blaugrana hingga saat ini belum pernah mencetak gol dari tendangan bebas secara langsung. Pemandangan ini sudah berlangsung selama 15 bulan. Gol terakhir Barcelona dari tendangan bebas dicetak Messi saat melawan Valencia pada awal Mei tahun 2021. Itu menjadi gol ke-50-nya dari tendangan bebas. Masalah itu masih belum terselesaikan sekalipun Barcelona merekrut Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Padahal, sudah cukup banyak yang mencoba menjadi algojo tendangan bebas. Musim ini, Blaugrana punya 4 algojo tendangan bebas, khususnya dari tepi kotak penalti. 3 di antaranya telah dicoba oleh mantan bintang Leeds United, Rafinha. Sisanya dicoba Ansu Fati, tapi tidak satupun dari mereka yang berhasil membobol gawang. Padahal, Rafinha dianggap ahli tendangan jarak jauh, terutama dari situasi bola mati. Itu menjadi tugas tambahan bagi Xavi. Lantaran bursa transfer musim pada sudah ditutup, juru taktik asal Spanyol itu harus melatih pemain yang ada untuk dijadikan eksekutor tendangan bebas. Sudah 4 pertandingan dilakoni pada musim baru, Barcelona mulai merasakan dampak positif atas keputusan mereka merekrut Robert Lewandowski di bursa transfer musim panas 2022. Pemain internasional Polandia itu telah secara efektif memenuhi harapan sesuai dengan harganya. Setelah mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan La Liga, dia saat ini bersaing dengan Iago Aspas di daftar pencetak gol terbanyak sementara La Liga. Sebuah laporan baru-baru ini dari Mundo Deportivo telah membuat pernyataan menarik tentang penampilan Lewandowski, terutama dalam pertandingan terakhirnya saat melawan Sevilla. Ex-bomber Bayern Munich itu telah menemukan cara yang mudah untuk membobol gawang lawan pada awal musim ini. Hal yang sama tidak dapat disematkan pada rekan setimnya di pos penyerangan seperti Ousmane Dembele dan Rafinha. Khusus bagi Dembele, dia tampil sedikit tidak konsisten di depan gawang. Itu tercermin dari fakta bahwa pemain Prancis tersebut telah melakukan 16 kali percobaan tembakan ke gawang pada musim ini, dan hanya 5 di antaranya yang tepat sasaran, serta 1 tembakan mengarah ke gawang. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Lewandowski telah meminta Dembele untuk menegakkan kepalanya sebelum melakukan penyelesaian akhir. Selain berbagi pengalaman dan kebijaksanaannya dengan penyerang lain, Lewandowski juga menawarkan cara memanfaatkan peluang di sepertiga akhir. Hal itu tentunya membuat dirinya menjadi bagian penting sebagai predator dalam lini serang Blaugrana.
Meskipun Dembele tidak dapat mencetak gol dalam pertandingan melawan Sevilla, tidak ada keraguan bahwa pengaruh Lewandowski pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitasnya di lini depan. Mantan pemain Borussia Dortmund yang dikenal eksplosif itu hanya mampu mencetak 1 gol di La Liga musim ini. Namun, dia telah mengumpulkan beberapa assist dan telah menjadi pusat penciptaan peluang Barcelona di sepertiga akhir, bersama dengan Rafinha. Akan tetapi, salah satu dari dua pemain ini mungkin harus duduk di bangku cadangan pada pertengahan pekan ini, karena Xavi Hernandez tampaknya akan melakukan perubahan pada pertandingan pembuka Liga Champions musim ini saat melawan Victoria Plzen. Barcelona tidak tinggal diam merespons ketertarikan sejumlah tim besar terhadap pemain mudanya, Pablo Gavi. Pemain berusia 18 tahun ini bakal segera menerima kontrak baru. Setelah bursa transfer ditutup, rumor terhadap Gavi mulai bermunculan. Dua tim besar tertarik merekrutnya, yaitu Liverpool dan Bayern Munchen. Jurnalis Fabrizio Romano menjelaskan bahwa kedua tim menyadari potensi yang dimiliki Gavi. Namun, belum ada kontak resmi dari kedua tim terhadap Gavi maupun Barcelona. Kalaupun ada tawaran resmi dari kedua tim, Barcelona dilaporkan enggan melepas pemainnya tersebut. Gavi bakal disiapkan sebagai pemain masa depan tim. Di samping itu, Romano menjelaskan bahwa proses perpanjangan kontrak ini sudah masuk ke tahap lanjut. Tidak ada masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Gavi senang bertahan di Barcelona. Sedangkan Barcelona juga sangat optimis kontrak baru bisa dilakukan. Untuk beberapa waktu belakangan, sudah ada negosiasi tahap lanjut untuk kontraknya. Barcelona sangat optimis. Kini hanya perkara waktu, kata dia kepada Cult of Sight.